Misteri pembunuhan Angelin mulai menemui titik terang. Polda Bali sejak Minggu 28 Juni 2015 lalu telah menetapkan tersangka baru selain AG dalam kasus pembunuhan Angelin, yakni MM, yang tak lain adalah ibu angkat Angelin. Penetapan MM dilakukan setelah Polda Bali mengantongi hasil laboratorium forensik dan Inavis yang semakin memperkuat keterangan AG. Adanya pihak ketiga selain AG yang terlibat telah lama disuarakan oleh Hotman Paris Hutapea setelah dipercaya menjadi kuasa hukum AG. Meski menilai pihak berwenang terlalu lama menjatuhkan status tersangka kepada MM, namun penetapan MM membuatnya lega. Lantas, benarkah Hotman Sitompul selaku kuasa hukum MM menilai penetapan MM sebagai tersangka karena adanya penggiringan opini? Tersangka M ya, sebagai pelaku dalam kasus menghilangkan nyawa ya korban. Ya, pelaku kan sudah ada ya, pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka kan sudah dua berarti kan. Pasalnya ya, yaitu saudara AGS. Ya, kemudian kita tetapkan kembali tersangka baru yaitu Nyonya F. Katanya mau ada pemeriksaan, kita kan siap ya mendampingi. Margaret ya? Iya. Ya. Inilah yang giring-menggiring ini yang kita takut. Kalau ada fakta kan kita nggak usah takut. Kalau giring-menggiring ini yang kita khawatir ya. Proses MM jadi tersangka sebenarnya sudah terlambat karena terlalu banyak petunjuk yang bisa mengarah ke dia. Tapi waktu di ILC saya mengatakan kepada Kapolda, Pak, kan sudah ada bukti saksi, tinggal nambah satu lagi jadi itu barang. Saya bilang, yaitu apa? Surat apa? Surat keterangan ahli, selesai. Tinggal panggil psikolog, panggil kriminolog, udah akhirnya dilakukan itu. Itu yang dipakai oleh Kapolda, ditambah lagi dengan bukti-bukti petunjuk lainnya. Ini sebuah keberhasilan ya dari pihak Polda Bali mengungkap kasus ini yang sudah bergulir berbulan-bulan lamanya. Alhamdulillah bahwa Polda sekarang telah menemukan dengan kepastian alat dan kepastian forensik serta kepastian penyidik, tidak ragu lagi menentukan bahwa ternyata aktornya, pembunuh tunggalnya itu adalah MM, Margaret. Saya bangga, saya kira publik juga baik di Banyuwangi maupun di Bali serta di tanah air ya, di Indonesia, bangga atas kerja polisi walaupun itu dinilai lambat. Wanita yang mengadopsi Angelin 8 tahun lalu ini kini menghadapi tuntutan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 tentang pembunuhan yang disengaja dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu, Hotman menilai ditetapkannya MM sebagai tersangka pembunuh Angelin, maka AG, mantan pembantu di rumah Angelin, terbebas dari tuduhan tindak pidana pembunuhan. Sebenarnya Agus sudah, kalau bahasa Inggrisnya bilang mission accomplished, artinya misinya sudah tercapai. Karena apa? Dengan ditempatkannya Margaret sebagai tersangka utama pembunuhan, maka sudah hampir pasti tidak mungkin lagi penyidik menetapkan si Agus sebagai pelaku pembunuhan. Kenapa? Karena si MM itu jadi pelaku pembunuhan karena kesaksian dari si Agus. Jadi Agus itu sudah selamat dari tuduhan pembunuhan. Sekali lagi saya ulangi. Sekali lagi saya ulangi. Sebelum itu semua ada, Kapolda sudah menjanjikan pada masyarakat ada tersangka baru. Berarti kan sudah ada target. Ya, jelas dong. Kalau sudah ada saksinya, sudah ada buktinya, ada hasil laboratorium, Inavis. Nah, sekarang sudah ada akan terjadi tersangka baru. Tapi kalau belum ada apa-apa, sudah menjanjikan pada masyarakat akan ada tersangka baru, ada apa ini? Jelas kan?
perasaan lega. Saya sangat lega bahwa Agus saya bisa selamatkan dari tuduhan pembunuhan yang ancamannya 340 seumur hidup menjadi hanya membantu penguburan yang pasal 55 yang mungkin hanya 3 sampai 5 tahun. Terpilihnya Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum AG membuat AG menjadi bukan satu-satunya tersangka dalam kasus yang menjadi sorotan publik ini. Meski keterlibatannya dalam aksi pembunuhan sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan, tentu ini sebuah titik awal yang baik untuk AG. Hal ini menjadi prestasi Hotman Paris Hutapea dalam menangani kasus hukum yang awalnya kesulitan menemukan siapa pembunuh Angeline sebenarnya. Begini loh, dalam praktik kepengacaraan ini, kita itu sebenarnya salah satu kunci untuk maju itu bukan memikirkan pujian, tapi kemauan kita untuk mengolah data-data ini. Itu kenikmatan tersendiri, dan kalau menang ya memang sangat perasaan lega. Saya sangat lega bahwa Agus saya bisa selamatkan dari tuduhan pembunuhan yang ancamannya 340 seumur hidup menjadi hanya membantu penguburan yang pasal 55 yang mungkin hanya 3 sampai 5 tahun. Dalam setiap perkara yang menarik perhatian publik, gaya pengacara itu sangat perlu. Jangan sampai menyakiti publik, karena kalau kita melawan opini publik, biasanya aparat baik penyidik maupun pengadilan pun akan condong ke arah mengikuti opini publik.